Haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu saudara-saudari keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Mari sama-sama kita deklarasikan resilient. Saya tangguh dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita secara pribadi. Dan puji Tuhan, mari Bapak Ibu saudara kita akan melihat firman Tuhan dalam Mazmur pasal 76 ayat 7 dan 8. Bapak Ibu saudara bisa baca ayat 1 sampai ayat 13. Saya bacakan dua ayat ini, ayat 7 dan 8. Oleh sebab hardikanmu ya Allah Yakub tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini. Judulnya adalah Allah sebagai Hakim. Nah, dalam kehidupan kita di dunia ini kita juga mengenal bahwa ada hakim. Ya, hakim yang mulia, hakim yang agung ketika kita menghadapi suatu pembelaan atau mengadili kita secara hukum dalam pengadilan. Kita akan bertemu dengan hakim. Tapi juga di luar pengadilan ada banyak sekali hakim-hakim yang sering kali ada setiap hari Bapak Ibu. Meskipun mereka tidak diangkat sebagai hakim, tapi kadang-kadang menjadi hakim bagi kehidupan kita. Benar ya Bapak Ibu Saudara ya? Tapi apakah kita boleh dengarkan semua hakim itu? Tidak perlu. Meskipun kita dengar, tapi pilih mana yang perlu kita respon, mana yang perlu kita tanggapi, mana hakim yang apapun yang dia katakan yang perlu kita lakukan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Allah sebagai hakim. Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu saudara melihat ayat 1 sampai ayat 13 dalam Mazmur 76 ini kembali menceritakan atau pemazmur Asaf secara khusus di sini Bapak Ibu ya, dari ayatnya yang pertama. Ini adalah Mazmur Asaf, mengingat kembali tentang betapa kemasyuran, betapa kedahsyatan Allah, betapa besarnya kemampuan Tuhan yang berperang bagi bangsa Israel ketika bangsa Israel menghadapi peperangan melawan Asyur pada waktu itu. Nah, Asyur itu adalah bangsa yang kuat, bangsa yang tidak mudah digagalkan atau dikalahkan ketika berhadapan dengan lawannya di medan perang. Dan kalau kita melihat jumlah bangsa Israel dan Asyur pun, Asyur ini memiliki kekuatan perang yang lebih besar daripada bangsa Israel. Namun di sini pemazmur ya Asaf sendiri mengingat kembali, menyanyikan kembali tentang pujian bagi Tuhan yang maha dahsyat itu, yang maha mulia itu, Allah yang perkasa, Allah yang berdaulat sepenuhnya bagi umat pilihannya. Dan ketika bangsa Israel melawan bangsa Asyur, pemenangnya adalah bangsa Israel. Israel menang mutlak, tapi bukan bangsa Israel yang berperang. Allah sendiri yang berperang melawan bangsa Asyur sehingga Israel memperoleh kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, dalam hal ini kita juga belajar bahwa banyak sekali firman Tuhan menceritakan ketika Israel ini hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dirinya sebagai hakim bagi mereka. Hakim yang bagaimana? Hakim yang membela. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di sini kita belajar tentang Allah itu adalah hakim yang adil. Hakim yang adil yaitu adalah Allah terutama, dan yang utama adalah Allah ya, yang paling adil. Kalau kita lihat hakim di dunia, ya ada yang adil tapi ada juga yang kurang adil, bahkan ada yang tidak adil. Tapi Allah adalah hakim yang adil di atas semua hakim yang ada di dunia, bahkan di seluruh alam semesta ini. Hakim yang tidak adil itu memiliki atau kadang-kadang memihak ya, memihak kecuali kepada kebenaran. Hakim yang adil tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Allah adalah hakim adil, Allah adalah Allah yang membela kebenaran. Hakim yang adil, dia tidak akan membela orang kaya supaya dapat imbalan. Ya, kalau kita belajar dari pribadi Allah untuk kita menjadi hakim yang adil, karena hakim itu bukan hanya hakim yang ada di pengadilan, tapi setiap kita bisa menjadi hakim Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu membela orang yang benar. Ketika kita menjadi hakim mungkin ya dalam rumah tangga pun kita bisa jadi hakim kepada anak-anak. Ketika bertikai mungkin ada masalah dan lain sebagainya. Kita tidak memilih kepada yang kita sukai. Yang
paling kita cintai. Sama dalam bermasyarakat pun, dalam organisasi pun, ya dalam gereja sekalipun. Seorang hakim, seorang pemimpin misalkan, dia tidak boleh memilih kepada orang kaya karena bisa membeli imbalan. Dan kalau menang orang kaya itu ya akan memberi upah yang besar. Nah ini adalah hal yang salah Bapak Ibu ketika kita melakukan hal demikian. Nah dan kita juga tidak boleh memihak kepada orang miskin jikalau dia memang salah. Kalau kita bertindak sebagai hakim yang adil seperti Allah kita adalah hakim yang adil. Oleh karena itu Bapak Ibu kita harus berpihak kepada kebenaran. Kalau orang kayanya yang benar ya kita menyatakan dia yang benar. Kalau orang miskin yang benar kita juga berkata bahwa dialah yang benar. Tidak memilih salah satu pihak. Hakim yang adil berpihak pada kebenaran. Ini yang pertama. Hakim yang adil berpihak kepada kebenaran yang sudah dirumuskan dalam hukum yang berlaku. Tentu hukum yang berlaku bagi saya dan Bapak Ibu saudara sekalian berdasarkan firman Tuhan. Bukan berdasarkan apa mau kita, sesuka kita, dan suara hati kita. Kalau suara hati kita kebenaran, tentu kebenaran yang perlu kita tindak lanjuti. Dan Allah adalah hakim yang adil. Allah tak pernah berpihak kepada orang yang tidak benar Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu ketika kita mungkin berdosa, ya kita mohon ampun. Lalu kita berkata Tuhan bela aku supaya yang lawan kita disalahkan, tentu tidak benar. Yang Tuhan lakukan adalah mengampuni dosa kita. Kesalahan ya tentu ada konsekuensinya. Karena dialah Allah sumber kebenaran itu sendiri. Sehingga Allah tidak bisa berpihak kepada orang yang tidak benar. Dia akan selalu berpihak kepada orang yang benar sebab dia adalah sumber kebenaran itu sendiri. Dan dalam firman Tuhan dalam Alkitab, kebenaran Allah dinyatakan lewat hukum Taurat pada waktu itu, pada zaman perjanjian lama bagi umat Israel. Bagi umat Tuhan dalam perjanjian baru, hukum kasih merupakan intisari hukum Taurat yang ada dalam perjanjian lama. Oleh karena itu hukum kasih ini perwujudan kebenaran Allah yang bersifat universal bagi semua kita ya. Dan Rasul Paulus juga menyebut bahwa hati nurani juga sebagai tempat kebenaran Allah dinyatakan bagi mereka yang tidak tunduk atau hukum hidup di bawah hukum Taurat lagi, tetapi terus melakukan hukum Taurat itu sebagai cerminan bagi kita dalam kehidupan kita sekarang. Dituliskan dalam Roma 2 ayat 14 sampai ayat 15. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Allah melihat kedalaman hati manusia yang selalu memikirkan kebenaran, berpihak kebenaran. Tidak mudah Bapak Ibu, apalagi kalau kita tinggal di daerah yang seringkali mengalami konflik. Nah ketika kita berpihak kepada yang benar, kita dimusuhi oleh kelompok yang melakukan ketidakbenaran. Tetapi kita harus tetap berdiri kepada kebenaran. Tanpa memusuhi orang yang melakukan yang salah. Tetap membimbing mereka. Tadi kita belajar bahwa dalam perjanjian baru, hukum kasih itu adalah hukum yang juga diberikan oleh Allah untuk kita melakukannya. Ya pada zaman kehidupan kita sekarang, di zaman anugerah ini Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Tuhan tidak berpihak kepada orang baik saja, tapi Tuhan mengasihi semua orang. Baik orang yang benar, orang yang berdosa, orang yang bersalah. Karena Tuhan mau bagi orang yang dalam keadaan bersalah atau berdosa berbalik kepada jalan yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang yang selalu berpihak kepada kebenaran tidak perlu ya mencari bayaran, mencari upah oleh ketidakbenaran orang lain. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hakim manusia kadang tidak berdaya. Banyak kita saksikan dalam kehidupan kita ya, hakim itu membela mana orang yang bisa memberi, menyogok dan lain sebagainya. Dan sangat susah untuk menegakkan kebenaran. Kadang-kadang orang yang tidak layaknya dihukum, itu yang dihukum. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan tidak layak kalau kita lakukan hal demikian. Kita tidak boleh membela orang, oh ini karena masih keluarga, oh ini karena masih kerabat, oh ini karena dekat dengan saya, oh ini karena saya suka. Nah itu yang Tuhan tidak suka jikalau kita terapkan hal demikian. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita belajar kepada hakim yang adil, yaitu Allah.
Allah adalah hakim yang adil. Kita belajar dengan keadilan-keadilan yang Allah lakukan di dalam kehidupan orang percaya. Allah adalah hakim yang adil yang tidak dikendalikan oleh apapun dari luar. Demikian juga dalam kehidupan kita tidak boleh dikendalikan oleh apapun yang datang dari luar, intervensi dari orang lain, ya mungkin masukan-masukan lain, tapi berpeganglah kepada firman Tuhan, berpeganglah kepada kebenaran sejati. Karena Tuhan memberi kita teladan untuk kita berdiri kepada keadilan, kepada kebenaran. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Dia adalah Allah kita, Allah yang terus hidup dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kalau hari ini kita bernasar ya, di sini juga di ayat 11 dikatakan bahwa sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan panas hati ketika mungkin ada orang-orang yang berlaku tidak adil dalam kehidupan kita. Kita tetap melepaskan hukum kasih. Kita tetap mengasihi orang-orang yang mungkin memusuhi kita di depan baik, tapi di belakang tidak baik dengan kita. Atau kadang mungkin mereka pilih kasih. Mereka mengesampingkan kita, tapi lebih memilih orang-orang yang mereka senangi, orang-orang yang menyenangkan hati mereka, itu yang lebih dikasihi. Tetapi Allah yang adil, Allah punya cara untuk menyatakan kasih-Nya, berkat-Nya kepada setiap orang yang tersisihkan, orang yang hidup dalam ketidakadilan. Ini intisari dari Mazmur 76 bahwa Tuhan berpihak kepada orang yang benar. Meskipun kita tidak diakui, kita tidak begitu dikasihi oleh kelompok tertentu atau di kelompok kita berada. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, ada Allah yang akan berpihak kepada kita. Ada Allah yang membela, ada Allah yang mengasihi kita dengan caranya Tuhan. Maka Tuhan akan mengirim orang-orang lain yang tidak pernah kita kira menaruh kasih kepada kita. Memberkati kita, memperhatikan kita, mengasihi kita, bahkan menyatakan cinta mereka kepada kita melalui perkataan, melalui perbuatan mereka, melalui doa mereka, melalui cerita mereka tentang kehidupan kita. Oleh karena itu jangan pernah berputus asa kalau Bapak Ibu Saudara diperlakukan tidak adil. Ingatlah, katakan kepada diri kita, aku punya Allah yang adil. Dia akan membelaku, Dia akan menuntunku ke tempat yang tenang, ke dalam kesejukannya, ke dalam kedamaiannya. Sebab Dia Allah yang selalu berpihak kepada kebenaran. Kalau kita belajar tentang Allah yang berpihak, Allah yang membela bangsa Israel kepada orang Asyur, demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara, Allah adalah pembela kita. Dia membela kita asalkan kita tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kepada Bapak Ibu yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Dan Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, dapat Bapak Ibu sampaikan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, hari ini kami kembali mengingat bahwa Engkau adalah Allah hakim yang adil. Dan Engkau akan memperlakukan kami dengan adil Tuhan. Dalam keadaan apapun ketika kami hidup dalam dunia ini, kami mau terus percaya kepadamu dan hidup dalam kebenaran. Ketika kami melakukan kebenaran, Tuhan yang berpihak kepada kami, Tuhan yang membela kami, Tuhan yang meluruskan jalan kami, sehingga yang kami peroleh adalah kedamaian dan ketenangan sebab Engkau yang membela kami ya Tuhan. Terima kasih, sesungguhnya Allah adalah penolong bagi keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan yang menopang keluarga GPDI El Shaddai Magelang dengan rela hati. Keluarga GPDI El Shaddai Magelang akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sebab Engkau melepaskan dari segala kesesakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.